Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam, wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil a'lam wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam, amma ba'du. Malam ini kita akan membaca tafsir surat An-Nasr. An-Nasr ini Madaniyah, turun di Madinah. Walaupun beliau sudah di Madinah. Ada yang mengatakan ketika itu waktu Fathu Makkah, ada pendapat juga ketika pertengahan ayam tasyrik, jadi ketika haji wada'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Di sini al-fath, di sini Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan apabila kamu telah melihat manusia masuk berbondong-bondong di dalam agama Allah, afwajan, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Rabbmu itu yakni Allah Maha penerima taubat. At-tafsir fi hadhihi surah, qala Syekh Sa'di, dalam surat fi hadhihi suratil karimah bisyaratun wa amrun li rasulih inda husuliha wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dzalik. Kata Imam Syekh Sa'di ada 3 hal. Dalam surat ini ada bisyarah, kabar gembira, wa amrun li rasulih inda husuliha, dan perintah kepada Rasulullah ketika terjadi kabar gembira tersebut. Yang ketiga, kata Syekh Sa'di, wa isyaratun wa tanbihun, peringatan, isyarat, apa yang berkaitan dengan hal tersebut. Fal bisyaratu, adapun kabar gembira, hiyal bisyaratu bi nasrillahi li rasulihi wa fathihi Makkah. Adapun kabar gembira adalah berita kemenangan dari Allah untuk Rasulnya dan pembukaannya kota Mekah. Maksudnya Fathu Mekah. Wa dukhulin nasi fi dinillahi afwaja. Ini kabar gembira juga maksudnya, dan masuknya orang-orang berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi, di mana kebanyakan yang pertama kali masuk adalah masuk Islam maksudnya min ahlihi, dari keluarga Rasulullah, wa ansarihi, dan dari penolongnya. Ba'da an kanu min a'daihi, di mana sebelumnya mereka itu menjadi musuh-musuh Rasulullah. Wa qad waqa'a hadzal mubashshar bih, dan ini telah terjadi. Itu al-bisyarah. Wa amal amru ba'da husuli an-nasri wal fath, adapun perintah setelah mendapat kemenangan dan Fathu Makkah, fa amara Allahu rasulahu an yashkura rabbahu ala dzalik, maka Allah menyuruh rasulnya untuk bersyukur kepada Rabbnya atas kemenangan tersebut, wa yusabbiha bihamdihi wa yastaghfiruhu, dan bertasbih dengan memujinya dan minta ampun kepadanya. Ini kedua. Wa ammal isyaratu, adapun isyarat, maksudnya setelah itu ada apa? Isyarat. Ini ya isyarat. Fa inna fi dzalika isyarataini, ada 2 isyarat. Pertama, jadi apa yang tersirat di balik kemenangan itu, apa yang diminta Rasulullah, apa oleh Allah kepada Rasulnya. Isyaratun li'an, ada isyarat dari Allah bahwasanya setelah kemenangan perintah untuk bertasbih dan beristighfar. Isyaratun, ada 2 isyaratain, kata Syekh Sa'di. Isyaratun li'an yastamirran nasru lihadati, ada isyarat bahwasanya kemenangan agama ini terus akan berlangsung
wa yazdada inda husulit tasbih bihamdillah wastighfarihi min rasulih, dan kemenangan tersebut terus akan bertambah di saat Rasulullah terus bertasbih, beristighfar. Fa inna hada minas syukri, dan itu termasuk kesyukuran. Wallahu yaqul la in syakartum la azidannakum. Allah berfirman, apabila kamu bersyukur niscaya akan kami menambah nikmat kepadamu. Wa qad wujida dzalik fi zamanil khulafa'ir rasyidin, dan hal ini setelah wafatnya Rasulullah didapat terjadi setelah pada zamannya khulafa' rasyidin, wa ba'dahum, dan sesudahnya, fi hadhihi ummah, di tengah-tengah umat ini. Lam yazal nasrullahi mustamirran, pertolongan Allah terus berlanjut, hatta wasalal islamu ila ma lam yasil ilaihi dinun minal adyan, di mana agama Islam meluas, di seantero belahan dunia, di mana belum pernah dicapai oleh satu agama pun sebelum Islam. Wa dakhala fihi man lam yadkhul fi ghairihi, dan masuk ke dalam agama Islam di mana sebelumnya tidak ada orang-orang banyak masuk kepada agama lainnya, maksudnya sebelum Islam. Hatta hadatha minal ummati min mukhalafati amrillah ma hadas, sampai terjadi di tengah-tengah umat ini penyelisihan terhadap perintah Allah, kedurhakaan, ma hadas, yang telah terjadi. Fabtalahumullah, akhirnya Allah menguji mereka, mencoba mereka. Bitafarruqil kalimah, mereka terpecah belah lagi. Wa tashattatal amru, dan perkara semuanya bercerai-berai. Fahasala ma hasala, maka terjadilah apa yang terjadi. Konstantinopel direbut lagi, banyak lagi negara-negara yang direbut Islam direbut lagi oleh musuh-musuh Islam. Wa ma hada, walaupun demikian, falihadihil ummah wa hadaddin min rahmatillahi wa lutfihi ma la yakhturu bil bal aw yaduru fil khayal. Walaupun demikian, kata saya tadi, di tengah-tengah umat ini dan agama kita ini termasuk dari rahmat Allah yang tidak pernah, dan kelembutan dari Allah diberikan kepada umat, di mana tidak pernah terdetik dalam hati sanubari atau tidak pernah kita hayalkan, maksudnya kemenangan umat Islam. Wa amal isyaratu sanid, isyarat yang kedua adalah fahiyal isyaratu ila anna ajala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba wa dana. Ada isyarat bahwasanya ajal Rasulullah, umur Rasulullah sudah mendekat. Wa wajhu dzalik anna umruhu umrun fadilun aqsama billah aqsamallahu bihi. Dan hal itu, kata Imam Sa'di, bahwasanya umur Rasulullah itu adalah umur pendek tapi penuh dengan keutamaan, 63 tahun hanya. Malah untuk periode Madinah hanya 10 tahun kan, setelah periode Mekah 13 tahun. Untuk dakwahnya, masa dakwahnya. Umrun fadilun, umur yang utama. Wa qad muhidah, dan seperti diketahui annal umur al-fadilata, bahwasanya perkara-perkara, bukan umur, al-umur al-fadilah, perkara-perkara yang agung, yang fadil, penuh keagungan, tuhtam bil istighfar, biasanya ditutup dengan istighfar, kas-sholati wal haji wa walidari. Setelah sholat astagfirullah, setelah haji istighfar, anjuran istighfar juga ada. Fa'amrullahi wa rasulihi bil hamdi wal istighfar fi hadhihi al-hal isyaratun ila anna ajalahu qad intaha. Jadi isyarat Allah dengan firman-Nya fasabbih bihamdika wastaghfir, kata Sa'di dan beberapa ahli tafsir mengatakan ada isyarat bahwasanya umur Rasulullah sudah berakhir, maksudnya sudah mendekat. Fal yasta'iddah wa yatahayya li liqa'i rabbih, maka hendaknya beliau Rasulullah bersiap-siap untuk bertemu dengan Rabb-Nya, wa yakhtima umrahu bi afdali ma yajiduhu, dan menutup usia beliau dengan yang paling afdal, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an, dan adalah Rasulullah yata'awwalul Qur'an, mentakwil. Nanti ada hadisnya saya sampaikan dan sudah berkali-kali saya sampaikan. Wa yaqulu
dzalika fi shalatih, dan berkata dibaca doa tersebut dalam salatnya, yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau di akhir ayat itu banyak membaca dalam ruku' dan sujudnya ketika salat, subhanakallah wa bihamdika Allahumma ghfirli, maha suci engkau ya Allah dan dengan pujianmu ya Allah ampunilah aku. Kata Sayyidah Aisyah dalam riwayat Bukhari, ya ta'awwalul Quran, jadi mengambil dari firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Selesai sudah di tafsir As-Sa'di. Nah, saya menyampaikan beberapa athar riwayat sekitar hadis ini yang saya nukil dari tafsir Ibnu Katsir. Ikhwani fillah, walaupun hadisnya dhaif, disebutkan riwayat dari kami dari Anas bin Malik bahwasanya Al-Kafirun dan An-Nasr, surat Al-Kafirun kuliah sebelumnya itu dan sekarang An-Nasr, Al-Kafirun dan An-Nasr itu ta'dilu kullun minhuma rubu' al-Quran. Jadi membaca kuliah Al-Kafirun sama dengan pahalanya membaca seperempat Al-Quran. Idza ja'a Rasulullah seperempat Al-Quran. Kalau membaca kedua-duanya pahalanya seperti membaca separuh Al-Quran. Kemudian yang pernah saya sampaikan dulu di idza zulzilat wa idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu rubu' al-Quran. Rubu' jadi sama, rubu' semua. Idza zulzilat, Al-Kafirun, An-Nasr, rubu' al-Quran, seperempat Al-Quran. Nah, ini hadis dhaif ya. Nah, tapi dalam fadilah enggak apa-apa. Kemudian ada hadis riwayat Tabrani dari Ubaidillah ibnu Abdullah bin Utbah, dia berkata, qala li Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata kepada aku, kata Ubaidillah, ya Ibnu Utbah, wahai Ibnu Utbah, hal ta'lamu akhir suratin minal Quran nazalat jami'an, tahukah kamu wahai Ibnu Utbah surat terakhir yang turun dari Al-Quran lengkap, jadi suratnya lengkap dari awal surat sampai akhir surat. Qultu, berkata Ibnu Utbah, na'am, idza jaa nasrullah. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, shadaqta, kamu benar. Jadi kalau apa namanya yang kita pelajari di mana? Di tarikh Islam, kalau ayat yang pertama kali turun Iqra sudah. Iqra ya ayat. Tapi kalau surat yang sudah kita pelajari Al-Muddatsir, lengkap satu surat. Jadi Al-Muddatsir lengkap dari awal sampai akhir, itu surat yang pertama kali turun lengkap. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Ada khilaf antara ulama, mana akhir ayat yang turun dari Al-Quran. Ada pendapat mengatakan apa itu? Al-Islam, astagfirullahaladzim, turun di Futuh Mekah juga. Ada pendapat turun di Futuh Mekah. Astagfirullah, Al-Islam Madinah, astagfirullahaladzim. Ya kak, ya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Ini yang turun pendapat. Tapi Imam Az-Zarqani dan beberapa ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa surat tersebut di turun di Futuh Mekah atau di Mekah itu masih jauh sebelum Rasulullah wafat. Walaupun jaraknya berapa bulan. Tapi ada surat yang turun 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Di surat Al-Baqarah. Ya, di surat Al-Baqarah itu ada, saya lupa ini, saya baru ingat surat yang pertama itu hanya 9 hari sebelum Rasulullah wafat itu turun. Ya. Stop. Nanti saya cari. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu masalah ayat ini. Tentang idza ja'a Rasulullah. Ketika turun idza ja'a Nasrullah, ini riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Tabrani, Rasulullah memanggil Fatimah radhiyallahu anha, terus berkata kepada Fatimah, nu'iyat ilayya nafsi, wahai Fatimah, diberitakan kepadaku
ilayya nafsi, jadi diriku itu diberitahu kepadaku, atau nu'iyat nafsi ilayya, diberitakan kepadaku tentang dekatnya kematianku. Itu maknanya nu'iyat, nangis Fatimah. Qala, berkata Rasulullah, la tabki, jangan nangis. Kemudian fa innaki awwalu ahli lahiqun bi, karena engkau Fatimah pertama kali yang akan menyusulku. Maksudnya sudah wafat Fatimah pertama kali. Fadhahikat, ketawa Fatimah. Nah, fara'aha ba'du azwajin Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika itu beberapa istri Rasulullah melihat peristiwa yang terjadi. Fatimah nangis, kemudian tertawa. Setelah itu disembunyikan oleh Fatimah. Nah, setelah Rasulullah wafat, baru tanya, ya Fatimah, ra'ainaki bakaiti tsumma dhahikti. Wahai Fatimah, kami melihat kamu nangis, kemudian tertawa. Apa terjawab kamu? Qala innahu akhbarani annahu qad nu'iyat ilaihi nafsuh. Rasulullah pertama kali beritahu kepadaku bahwasanya sudah diberitakan kepada dirinya tentang kabar kematiannya. Fabakaitu, maka aku nangis. Faqala li la tabki, hanya berkata kepadaku jangan nangis. Ada dalam satu riwayat atau kotor Rasulullah itu, jadi yang lain tidak dengar, istri-istri yang lain tidak dengar. Fatimah putrinya kan, fa innaki awwalu ahli lahiqun bi, karena kamu pertama kali akan mati sesudahku menyusulku. Fadhahiktu, maka aku tertawa. Inilah Tabrani. Dan Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Nah, saya ingat ayatnya dalam Al-Baqarah, ayat yang terakhir yang turun 9 hari sebelum Rasulullah wafat itu, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kamu pada suatu hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan setiap masing-masing jiwa akan dipenuhi apa yang dikerjakan, akan pahalanya, dosa juga balasannya, dan mereka tidak akan terzalimi. Itu jauh sebelum ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, sesudahnya turunnya sesudah itu. Baik, masih di sekitar An-Nasr ada juga riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun idza ja'a nasrullah, apa kata Ibnu Abbas, fa akhadha bi ashaddi ma kana qattu ijtihadan fi amril akhirah. Rasulullah terus baca doa, semangat sekali ibadahnya, terus lebih semangat lagi. Itu kata Ibnu Abbas. Nah, kemudian Ibnu Abbas bercerita, summa qala ba'da dzalik, kemudian Rasulullah berkata setelah itu, ja'al fathu wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul Yaman, akan datang, nah telah datang kemenangan, yaitu Fathu Makkah, telah datang pertolongan dari Allah, dan akan datang ahlul Yaman. Di sini secara khusus yang saya garis bawahi kata-kata ahlul Yaman, akan datang ahlul Yaman, dari Yaman maksudnya. Ada berkata sahabat, ya Rasulullah, wa ma ahlul Yaman, ada apa dengan ahlul Yaman Rasulullah? Qala qaumun raqiqatun afidatuhum layyinatun qulubuhum al-iman wal fikhu yamanin atau yamanin. Nah, ada dua, ada yamanun, ada yamanin. Bisa. Nah, apa penduduk Yaman itu? Nah, ada apa dengan penduduk Yaman Rasulullah? Penduduk Yaman itu hati-hati mereka itu lembut hati-hati mereka. Al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun, dalam satu riwayat. Nah, iman itu, orang-orang itu sampai dinisbatkan iman kepada ahli Yaman, hikmah juga fikih, ilmu maksudnya, karena mereka itu mudah menerima keimanan. Itu orang-orang Yaman. Jadi pujian Rasulullah atas orang-orang Yaman. Nah, di Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah, bukan dari Ibnu Abbas, atakum ahlul Yaman hum araqu afidatan wa alyanu quluban, akan datang kepadamu ahlul Yaman, mereka itu lembut hatinya. Nah, lebih lembut hati mereka. Al-imanu yamanin, fi riwayat yamanun, wal hikmatu yamaniyatun. Nah, ini apa artinya? Nah, keterangannya apa? Makna daripada al-imanu yamanin atau yamanun, wal hikmatu yamaniyatun, bahwasanya iman yang dinisbatkan kepada penduduk Yaman
ilmu agama maksudnya yang disebut penduduk Yaman itu adalah karena mereka itu cepat tunduk untuk menerima keimanan tanpa beban. Nah, sampai sekarang orang Yaman memang lembut. Nah, baik. Kemudian ada cerita dari Abdullah bin Abbas, ini di hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari tentang penafsiran dari An-Nasr. Suatu ketika Ibnu Abbas bercerita, dia berkata, aku pernah dimasukkan oleh Umar, diajak oleh Umar masuk bersama bersama asyakhi Badrin, orang-orang tua, jadi sesepuh-sesepuh yang pernah ikut perang Badar. Faqala ba'duhum, ada sebagian mereka berkata, waktu itu Ibnu Abbas masih muda belia masih. Rasulullah masih ada nih. Rasulullah masih ada. Umar ketika itu belum jadi khalifah karena Abu Bakar sama Rasulullah. Dan Rasulullah sudah waktu turunnya hidayah ini Rasulullah masih hidup. Sebagian dari sahabat yang sepuh-sepuh berkata, lima tudkhil hadzal fata ma'ana, wahai Umar, kenapa kamu anak kecil ini kamu masukkan di tengah-tengah kita? Nah, walana abna'un misluhu, kami juga punya anak-anak seperti dia, sesebaya dia punya. Faqala, apa kata Umar? Innahu mimman qad alimtu, sesungguhnya dia yang Ibnu Abbas itu dari kelompok dari orang-orang yang kalian tahu sendiri. Ibnu Abbas ini kan pernah didoakan Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia agama, beri dia pemahaman tentang agama dan ajarkan dia takwil. Makanya Ibnu Abbas terkenal dengan tarjumanul Quran, penafsir Al-Quran Ibnu Abbas. Apa terus? Berkata dia, Ibnu Abbas bercerita tentang dirinya. Fada'ahum data yaumin wa da'ani ma'hum. Suatu ketika Umar mengundang para sahabat Badar yang sepuh-sepuh itu dan memanggil saya juga, mengundang saya juga. Faqala, dia berkata terus Ibnu Abbas, wa ma ru'ituhu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum minni. Dan aku tahu dari Umar bahwasanya dia tidak memanggil saya karena dia ingin memperlihatkan saya kepada mereka, kata Ibnu Abbas. Faqala, berkata Umar, ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi afwaja. Wahai para sahabat, kata Umar, bagaimana pendapat kalian tentang ayat tentang surat idza jaa nasrullah dibaca hatta khatama surah sampai selesai. Innahu kana tawwaba. Faqala ba'du, berkata sebagian sahabat, umirna an nahmadallaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Kita di dalam surat ini diperintahkan untuk bertahmid, bersyukur, memuji Allah, beristighfar kepada Allah kalau kita mendapat kemenangan, kalau kita ditolong dan mendapat kemenangan. Dan waqala ba'duhum la nadri, sebagai kami tidak tahu. Akhirnya apa? Au lam yaqul ba'dhum syai'an, tidak berkata apa-apa, tidak menjawab. Jawaban tadi ada seperti ini. Faqala li, berkata Umar kepadaku, ya Ibnu Abbas, akadzalika taqul, apa seperti itu pendapat kamu wahai Ibnu Abbas? Qultu, aku berkata, la, tidak, bukan. Qala fama taqul, apa pendapat kamu? Apa penafsiran kamu dari idza Rasulullah itu? Qultu, aku berkata, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah lahu. Itu adalah ayat yang turun, ada isyarat tentang ajal Rasulullah di mana Allah memberitahu bahwasanya ajalnya itu sudah dekat. Idza jaa Rasulullah wal fathu Makkah. Itu Ibnu Abbas berkata, fat membuka kota Makkah. Fadzalika alamatu ajalik, dan itulah tanda ajalmu wahai Muhammad. Ini penafsirannya. Fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa terus? Faqala Umar berkata, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku juga tidak tahu dari surat tersebut kecuali seperti apa yang kamu ketahui. Jadi itulah anak kecil masih muda belia, tafsirannya seperti itu. Tapi apa salah
apa salah pendapat sahabat yang tadi mengatakan? Tidak salah. Tidak salah. Terus Ibnu Abbas dalam riwayat Muhammad mengatakan, ketika turun hidayah Rasulullah berkata, ini pertanda, kata Ibnu Abbas, pertanda bahwasanya Rasulullah sudah dekat ajal beliau dan bahwasanya beliau itu akan dicabut nyawa beliau pada tahun ini. Dan betul terus, tahun itu juga dicabut. Setelah turunnya hidayah itu, maksudnya di tahun yang sama. Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir, penafsiran sahabat tadi yang disampaikan itu tidak salah. Nah, itu betul juga karena kemenangan didapat oleh orang Islam ketika itu. Nah, ini diantaranya nih, ya tawakkul. Bahwasanya setelah pembukaan kota Mekah, Rasulullah wafat, sudah banyak kemenangan yang didapat oleh orang Islam. Nah, kemudian dan pernah Rasulullah ketika Fathu Mekah sendiri, di Fathu Mekah sendiri Rasulullah itu setelah kalau ada ayat, ada riwayat hidayah itu turun, walaupun dhaif hadisnya ya, waktu turun di ketika Hajjatul Wada di hari kedua Yaumut Tashrik. Nah, Rasulullah di Fathu Mekah itu langsung perintah Fasabbi ini Rasulullah sholat 8 rakaat di rumah Ummu Hani. Itu di hadis sahih. 8 rakaat waktu duha. Sebagian sahabat berkata dan sebagian ulama mengatakan itu sholat duha 8 rakaat. Ada yang menjawab, ada yang mengatakan tidak, bukan, itu bukan sholat duha. Karena Rasulullah tidak biasa sholat tiap hari 8 rakaat, tidak pernah. Sholat duha la yuwadhim alaiha. Itu 8 rakaat. Nah, itu bukan sholat duha. Nah, dan Rasulullah di Mekah ketika itu 18 hari sampai 19 hari ada di kota Mekah di bulan Ramadan lagi. Mulai dari Fathu Mekah itu. Nah, dan mengkosor sholatnya. Ini 18 hari, 19 hari Rasulullah mengkosor sholat ketika di Mekah, ketika Fathu Mekah. Di perang Tabuk juga begitu. Dikosor, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat. Yang lain seperti biasa. Dan tidak ada riwayat di jamak, tapi dikosor 2 rakaat. Nah, dan beliau itu tidak berniat untuk tinggal di Mekah, melihat mau safar. Makanya pendapat sebagian fuqaha mengatakan kalau ada seseorang pergi ke suatu tempat dan tidak niat untuk tetap di sana, maksudnya masih besok saya pergi gini, seperti saya ke Malang, besok pergi ke sini, sekarang mau ke sana, besok mau ke mana, itu boleh melakukan qasar. Bahkan boleh juga jamak selama statusnya dalam safar. Nah, walaupun ada khilaf di mazhab Syafi'i sekian hari, di mazhab Maliki sekian hari, ada 3 hari, 4 hari. Nah, tapi Rasulullah mengqasar selama 19 hari ketika Fathu Mekah. Nah, baik. Kemudian ada pendapat itu bukan sholat duha, bukan sholat duha, tapi itu namanya sholatul fathih, maksudnya kemenangan. Rasulullah itu mempraktikkan fasabbih bihamdi wa istaghfir. Nah, jadi di sanalah Rasulullah terus sholat. Sholat 8 rakaat. Wallahu a'lam. Tentang sholat 8 rakaat ada pendapat 8 rakaat tanpa langsung dor. 8 sama 1 salam. 8 rakaat 1 salam. Iya. Ada pendapat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu pendapat yang ada di riwayat dalilnya di Abu Daud bahwa Rasulullah ketika Fathu Mekah Rasulullah sholat min kulli rakaat yusallim min kulli rakaatain. Jadi salam 2 rakaat salam sampai 4 kali salam. Totalnya 8 rakaat. Nah, kalau yang 8 rakaat tanpa langsung, mungkin antum ingat ketika kita membahas sholat witir di Bulughul Maram, boleh kita sholat tapi 9 rakaat witir. Jadi 8 rakaatnya langsung tanpa salam, tanpa tahiyat sama sekali. Jadi rakaat ke-8 duduk, tahiyat pertama tambah 1 rakaat, kemudian tahiyat akhir. Bisa dipraktekkan ya, 9 rakaat. Ya, bisa dipraktekkan. Jadi pendapat sahabat tadi itu juga benar juga, dan pendapat Ibnu Abbas sama-sama benar juga. Baiklah. Kemudian mengingatkan lagi doa, insyaallah
ikhwani sudah hafal semuanya. Subhanakallah bihamdika, Allahumma firli. Insyaallah sudah hafal. Kita baca waktu rukuk, waktu sujud. Diperbanyak tidak apa-apa, berapa kali pun dibaca boleh, tidak apa-apa. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri liqa ini dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.